Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kami dari kelompok 4, jurusan Pendidikan Biologi dari kelas 4A akan memperkenalkan kepada kalian alat peraga sederhana buatan kelompok kami. Tak lupa, kami juga akan menerangkan bagaimana mekanisme fertilisasi serta perkembangan embrio. Namun, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak pendahuluan yang satu ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan alat peraga. Nah, mengapa alat peraga ini dibuat? Alat peraga ini dibuat agar membantu siswa dalam memahami konsep tentang mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio. Konsep tentang mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio ini merupakan konsep yang dinilai sulit, sehingga dibutuhkan adanya sebuah media yang membantu siswa dalam pemahamannya secara konkret atau secara lebih jelas. Adapun ide dari pembuatan alat peraga mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio ini dari situs-situs internet atau YouTube dan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui kita semua. Dari alat peraga mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio ini yaitu untuk guru yang pertama mempermudah guru dalam menjelaskan konsep tentang mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio. Kemudian menarik rasa ingin tahu siswa untuk mempelajari konsep mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio. Kemudian untuk siswanya, siswa dapat lebih memvisualisasikan dan membayangkan dari mekanisme fertilisasi dan perkembangan embrio. 자빠질 테니까 사랑 좋다 우정 좋다 말들 하지마 자고해 뒤통수가 시릴 테니까 Hey doctor 날 좀 살려줘요 확 돌아버리겠으니까 어설픈 말들로 눌러내지 말고 Help me say 진짜 이씨 내 정신이 나 흔들어 뭐가 나와 수가 없어 내 정신이 나 제일 싫어 너 없인 잠잘 수가 없어 시간은 더럽게 안 가고 나이 만들어 죽은 듯 살아 할 일은 더럽게 많은데 하고 싶은 건 하나도 없어 세상이 내게 차갑고 남 시선은 따갑지 어른 같지만 어린 나이 작은 키만 훌쩍 자랐지 어리적 낭만은 사라진 환상들 기분은 광활한 광야 사람들은 날 이해 못해 나도 몰래 막아볼래 죄라 죄 천국으로 가 깨고 나면 지옥 얼마 못 가 날 지금 시금치 없는 뽀빠이 나를 유혹하는 웃음 폭탄 Hey 택시 날 데려가줘요 이곳은 너무 힘드니까 며칠 동안만 이라도 숨
세상이 너무 힘겨워 Without you 아직도 이곳에 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu fertilisasi terjadi pada rahim manusia. Nah, di sini kita bisa melihat ada bagian-bagian dari rahim. Di sini letak vagina, yaitu mulut rahim, terus di sini ada leher rahim. Di sini letaknya ini ada uterus. Terus ini dari sepanjang ini adalah tuba falopi atau saluran rahim. Dan di sini ini adalah ovarium atau penghasil dari sel ovum. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana suatu fertilisasi terjadi pada manusia ini? Nah, saya di sini membawa atrada. Diumpamakan ini adalah ovum ya. Ini adalah ovum yang letaknya di ovarium. Dan ini adalah sperma. Nah, fertilisasi dimulai ketika sperma masuk melalui vagina. Ya, dia masuk terus melewati leher rahim. Ya, dia masuk melewati uterus dan berhenti di tuba falopi ya. Nah, pada ketika atau saat yang sama, ketika si ovum ini atau sel telur pada ovarium telah mengalami pematangan atau ovulasi, dia ditangkap oleh imun-imun. Dia berjalan melewati tuba falopi dan akhirnya dia bertemu dengan sel sperma di tuba falopi ini. Dan terjadilah fertilisasi, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, setelah fertilisasi terjadi, dia akan mengalami proses pembelahan sel yang nantinya akan berubah menjadi suatu zigot. Setelah tadi kita membahas mengenai pertemuan antara sel telur dan sel sperma, selanjutnya setelah berkembang mereka akan memasuki fase yang dinamakan dengan fase zigot. Setelah sel telur bertemu dengan sel sperma, maka telur akan terfertilisasi dan berubah bentuk menjadi zigot. Nah, perubahan bentuknya itu dengan cara pembelahan. Yang pertama, pembelahan menjadi 2 ruang sel, kemudian selanjutnya 4 ruang sel, dan yang terakhir menjadi 8 ruang sel. Dalam fase zigot ini terdapat fase-fase yang pertama yaitu ada morula, yang kedua blastula, dan yang ketiga ada gastrula. Nah, morula ini merupakan suatu bentukan sel berbentuk bulat yang ditandai dengan susunan selnya yang rapat. Kemudian yang kedua, blastula ini merupakan tahap lanjutan dari morula yang terjadi akibat pembelahan secara terus-menerus dan ditandai dengan bentukan selnya yang memiliki pelekukan yang tidak beraturan. Kemudian yang terakhir ada gastrula. Gastrula ini merupakan pembentukan sel lanjutan dari blastula yang ditandai dengan pelekukan sel yang terlihat semakin nyata. Nah, pada gastrula ini sudah terlihat lapisan dinding-dinding embrio dan rongga-rongga udara yang nanti lapisan dinding embrio ini akan berdiferensiasi menjadi organ tubuh pada bayi itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk pada perkembangan embrio yang pertama, di mana usia kandungan 4
janin pada bulan keempat dan bulan kelima. Sebenarnya pada bulan pertama, kedua, dan ketiga fungsi jantung sendiri sudah ada. Namun tepatnya pada bulan keempat ini fungsi jantung dan aktivitasnya bisa jelas terlihat dan dapat kita rekam melalui USG atau yang lainnya. Kemudian plasenta pada bulan keempat ini mulai terbentuk dengan sempurna, yang fungsinya adalah sebagai saluran makanan yang diperuntukkan oleh janin dari seorang ibunya. Nah, kemudian namun bentuk embrio di bulan keempat dan bulan kelima ini masih berupa bentukan daging yang belum terlihat diferensiasinya antara kepala, namun sudah bisa dibedakan antara kepala dan anggota tubuh yang lain. Kemudian masuk ke bulan 6 dan bulan ke-7, janin mulai berkembang dengan sempurna. Kepala sudah terbentuk, tangan, kaki, dan jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk. Pada bulan ke-6 dan ke-7 ini, bayi mulai bisa bergerak dengan bebas karena air ketuban ada di dalamnya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa pada bulan ke-6 dan ke-7 ini, janin sudah bisa bergerak dengan bebas dalam air ketuban. Itu berarti sistem syaraf dan sistem otot pada janin sudah mulai terbentuk dan mulai bisa digerakkan olehnya. Meskipun belum sempurna secara utuh. Nah, bayi di usia kandungan 8 bulan ini mungkin bisa lahir secara prematur karena ada alasan tertentu. Nah, bayi prematur ini biasanya memerlukan perlakuan dan penanganan yang khusus. Misalnya bayi yang sudah lahir itu selanjutnya ditaruh atau diletakkan pada alat bantu, yaitu namanya alat inkubator. Selanjutnya akan dilanjutkan pada usia ke-9 bulan. Nah, usia ke-9 bulan ini bayi sudah sangat sempurna dan sudah siap untuk dilahirkan. Bayi ini kepalanya pun sudah tepat pada dasar panggul yang siap untuk dilahirkan. Nah, proses ini kembali setelah masa nifas selesai. Masa nifas adalah masa di mana kembalinya menstruasi terjadi seperti secara normal kembali. Yo. Yup. You know what? 내가 좀 이상해 말수가 적어져 친구들이 다 걱정해 네 앞에만 서면 심장이 뛰어서 행동이 서툴러서 미안해 아직도 조절이 안 돼. 내 갖고 놀지 좀 말래. 왜 자꾸 프런트하는 건데? 모르겠다 어디까지 그니까 내 말은 너를 잘 알고 싶어 너를 노래해